Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di Masjid Ar-Rasyid nggih. Saderengipun nggih kula perkenalan riyin. Kalau orang Jawa niku jarene mboten kenal mboten sayang. Berarti kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Mistam. Mistam, M-I-S-T-A-M, Mistam. Asal saya dari Cilacap. Jadi bahasanya nyong ya mantan ngapak sedidik. Saking Cilacap asalnya Siderja. Cuman dari kecil saya hidupnya di Sumatera, di Jambi. Jadi selama ini saya hidup di Jambi dan orang tua sekarang ada di Jambi. Jadi kalau mudik buatan kecil aja, mudik teng Jambi. Jambinya Muara Kombe. Nah, Muara Kombe. Alhamdulillah. Kemudian tahun 2012 saya mulai belajar mondok pesantren Yogyakarta, Pondok As-Sunnah. Kemudian tahun 2016 selesai pindah ke Sukoharjo, sampai sekarang alhamdulillah masih di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki saya nemu badal nggih. Badal niki ya ora ilmunya mboten seperti yang pokok kan gitu. Namun ganjelan mawon. Ya mudah-mudahan kita nanti ya ambil faidah, sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan kita nanti pulang dalam keadaan membawa ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa hadir ke masjid ini. Inilah nikmat yang sangat besar. Makanya ketika seseorang sering hadir di majelis ilmu, itulah orang-orang yang mereka mencari jalan pintas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngendikaken, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berangkat dari rumah menuju ke masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka nanti dia akan dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah orang yang akan mendapatkan ketenangan. Makanya kalau kita cari ketenangan, kita hadir di majelis ilmu. Soalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, barang siapa suatu kaum, suatu masyarakat berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah ini kenapa Pak Bu? Masjid. Kita tahu rumah Allah itu masjid. Makanya kalau kita masuk ke rumah Allah itu harus dengan adab. Adabnya masuk ke rumah Allah itu dengan kaki kanan, membaca doa. Kemudian di dalam masjid tidak boleh gaduh. Adanya kita duduk atau kita beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang suatu kaum berkumpul di rumah Allah, wa yatadarasunahu bainahum, yang diantara mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Misalnya dengan mriki ngajar Iqra, belajar Al-Quran atau pengajian seperti ini,
illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Makanya nek jenengan niku teng masjid niku tenang apa mboten Pak Bu? Tenang nggih insyaallah. Kita akan merasakan ketenangan di dalam majelis ilmu, sehingga orang yang duduk di majelis ilmu dia pikirannya tidak memikirkan harta, tidak memikirkan utang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Dia fokus di sana mendengarkan pengajian, insyaallah dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatumur rahmah, dan orang yang duduk di majelis ilmu itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rahmat Allah Bapak Ibu, bahkan Allah Subhanahu wa taala wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan berbangga-bangga, akan menyebut fulan bil fulan berada di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang tidak pernah berdosa. Maka setelah itu para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Salawatnya para malaikat napa Pak Bu? Napa Pak? Disebutkan di dalam riwayat oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya salawat para malaikat kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka dan berikanlah rahmat kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita duduk di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil faedah, ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Bapak Ibu jemaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini kajian tematik, kita ambil sebuah hadis yang nanti menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, dan bahayanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang. Niki sampun dibahas sama dereng Pak Bu? Sampun nggih, jane sampun Ustaz yang Masya Allah nggih. Jadi keutamaan orang yang menghutangi orang lain, karena ini terjadi di masyarakat, dari masyarakat paling desa sampai ke kota, itu biasanya kita tidak terlepas dari yang namanya hutang. Terkadang kita itu memiliki kebutuhan sehingga kita berhutang kepada saudara kita, berhutang kepada tetangga kita. Makanya Bapak Ibu, keutamaan orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu sangatlah besar. Nanti kita akan sebutkan hadis-hadisnya. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat mengenai tentang keutamaan orang yang meminjami, orang yang berhutang, atau orang itu bersedekah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya lebih utama bersedekah. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, lebih utama memberikan hutang kepada orang yang berhutang. Karena kalau kita bersedekah, belum tentu orang yang kita sedekahi itu dia membutuhkan uang tersebut atau membutuhkan suatu hal tersebut. Tetapi kalau orang yang berhutang kemudian kita hutangi, orang yang berhutang biasanya dia adalah orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh sangat. Jadi ketika kita meringankan bebannya, itu pahalanya lebih utama dibandingkan bersedekah. Maka kita akan sebutkan kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis arba'in biasanya para santri atau adik-adik yang sekolah di TPA biasanya hafal. Kata Rasulullah SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan baginya nanti di yaumil qiyamah dari beban-beban yang ada di sana. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Waman yasara ala musirin yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa orang yang memudahkan kepada saudaranya yang berhutang. Kita punya saudara ternyata hutang kepada kita, kemudian kita memberikan longgar, memberikan kemudahan, ternyata dia belum bisa membayar, maka kita tenggangkan waktunya sampai dia memiliki kemudahan. Maka kata Rasulullah SAW, "Yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jenengan biasanya diutangi apa mboten, Pak? Kadang-kadang. Apa kadang-kadang
Kan gitu. Kalau kita menghutangi saudara kita, kemudian kita memberikan kelonggaran kepada saudara tersebut, maka orang tersebut dia akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan menolong seorang hamba selama seorang hamba tersebut dia sering menolong saudaranya yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu jemaah yang rahmatullah subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalimat waman yasaru ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang berhutang. Jadi kalau kita itu memudahkan orang berhutang kepada kita, ternyata orang tersebut sudah waktunya, temponya itu tidak bisa membayar, maka kita memberikan kelonggaran baginya, nanti kita akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, man andara mu'siran, barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, falahu bikulli yaumin sadaqah qabla ayyahilla ad-dain. Di dalam hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia memberikan tenggang waktu kepada seseorang yang berhutang. Ada orang yang berhutang, saya nanti akan membayarnya sebulan yang akan datang, saya akan membayarnya pada bulan Juni tanggal 25. Tetapi ketika pada tanggal 25 dia datang kepada kita, kemudian mengatakan saya belum mampu membayarnya. Kemudian orang tersebut yang dihutangi mengatakan tidak mengapa, nanti jenengan bayar kalau sudah memiliki uang atau memiliki kelonggaran rezeki. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang demikian mulai hari itu, mulai detik itu, falahum bikulli yaumin sadaqah. Misalnya kita itu diutangi 1 juta, sudah sebulan waktunya bayar, ternyata belum bisa bayar. Setelah itu dia minta tempo 1 bulan lagi. Maka setelah dia datang kepada kita yang pertama, tempo yang pertama, kita akan mendapatkan ganjaran setiap harinya bersedekah sejumlah apa yang kita diutangi tersebut. Misalnya jenengan itu diutangi 1 juta, ternyata sudah waktunya bayar, orang tersebut datang belum bisa membayar, maka mulai hari itu, mulai detik itu, jenengan akan mendapatkan pahala setiap hari bersedekah sebanyak 1 juta. Ini keutamaan orang yang menghutangi orang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis yang seterusnya, fa idza halla daini fa andarahu kana lahu bikulli yaumin mislaihi sadaqah. Katakan Nabi Muhammad SAW, ketika di bulan yang kedua dia datang lagi, kemudian ternyata orang tersebut belum bisa membayarnya, kemudian kita memberikan kelonggaran, ya nanti jenengan bayar kalau jenengan sudah punya rezeki. Maka kata Rasulullah SAW, kana lahu bikulli yaumin mislaihi sadaqah. Maka orang yang menghutangi tersebut, mulai saat itu dia akan mendapatkan 2 kali lipat apa yang dihutangkan kepada orang tersebut. Masya Allah. Jadi kalau kita itu punya harta banyak, ketika saudara kita butuh, mau utang, maka kita utangi. Siapa nama buatan? Tapi masalahnya nanti ada masalah nanti di belakang ini. Sing biasanya utang terus utang terus masalah ini Sekarang utang dikasih, besok datang lagi utang lagi, besok datang lagi utang lagi, bukan membayar tetapi utang lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang menghutangi orang lain itu ganjarannya sangat besar. Maka Rasulullah SAW, orang yang demikian itu nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man andara musiran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia diutangi kemudian sudah temponya membayar,
dia memberikan kelonggaran karena belum bisa membayar, atau orang tersebut mengikhlaskannya, wes rasa bayar mas, pokoknya pean duitku, wes penak tenang ya Pak, jenengan utang 1 miliar, ternyata orangnya dermawan, wes jenengan pedet mawon. Maka orang yang demikian itu yang beruntung siapa? Dua-duanya. Yang pertama yang menghutang orang bayar ya alhamdulillah. Kemudian orang yang menghutangi tersebut ganjarannya itu adalah adallahullahu fi dhillihi. Maka nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, dikumpulkan menjadi satu. Di sana matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai lehernya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggelam. Maka di sana saking panasnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mendapatkan naungan salah satunya yaitu mereka, orang yang melepaskan orang yang berhutang padanya atau memberikan kelonggaran sampai orang yang berhutang tersebut dia mampu untuk membayarnya. Ini keutamaan orang yang memiliki harta, kemudian apabila ada saudaranya menghutang padanya dan dia memberikan kelonggaran atau mengikhlaskan sekalipun, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Bahkan kalau orang yang meminjam kepada kita dan kita ternyata orang yang mampu, kemudian orang tersebut tidak bisa membayar harta yang dia pinjam, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-280, Allah Ta'ala mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada orang yang mereka berhutang ternyata dia merasa kesusahan untuk membayarnya, fanadhiratun ila maisarah, maka andalah kalian untuk memberikan tenggang waktu sampai dia memiliki kelapangan rezeki. Wa anta saddaqu khairul lakum, apabila jenengan itu mengikhlaskan, mensedekahkan sekalian, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui ganjaran tersebut. Makanya di dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, yaitu waman yasara ala musirin, orang yang memudahkan kepada orang yang berhutang, itu pahalanya itu nanti akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya harta yang banyak, ternyata saudara kita ada yang memiliki kesusahan dan ternyata mereka sangat membutuhkannya, maka ketika berhutang kepada kita utangin, tetapi dengan syarat. Ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau orang hutang itu ada syaratnya, di dalam Islam itu disebutkan syaratnya itu harus dicatat. Jadi kalau orang hutang itu jangan hanya lisan kemudian ambil uangnya, enggak. Di dalam Islam itu harus ada pencatatannya, tanggal sekian, hari sekian, jumlahnya sekian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang kepada saudaranya yang lain sampai waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka hendaklah ditulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah orang yang menulis itu adalah orang yang jujur, orang yang adil. Minjem 1 juta ya ditulis 1 juta, minjem 2 juta ya ditulis 2 juta. Jangan sampai orang yang menulis tersebut di antara orang yang berhutang atau yang menghutangi, ternyata utang 1 juta ditulis 2 juta. Tidak boleh ya, boten asal. Jadi ketika kita berhutang hendaklah kita perhatikan, karena urusan hutang ini urusannya sampai hari kiamat, sampai akhirat nanti. Makanya kita akan bahas sekarang tentang bahayanya ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak memiliki hutang. Allahumma amin. Mati dalam keadaan masih membawa hutang, kebaikannya sebagai gantinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi
laisa sama dinarun wala dirham. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham. Kita meninggal dunia ternyata kita masih punya utang 100.000 atau mungkin 10.000 Bapak Ibu kepada orang yang pernah kita hutangi, kita meninggal membawa itu, maka kata Rasulullah SAW, qudiya min hasanati, nanti di yaumul qiyamah di sana kebaikan-kebaikan kita itu untuk membayar utang tersebut. Laisa sama dinarun wala dirham, karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada duit untuk membayar utang tersebut, melainkan dengan amalan kebaikan kita. Makanya di dalam hadis yang panjang itu termasuk orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW pernah ngendikakan kepada para sahabat Nabi yang ada di sekelilingnya. Beliau bertanya, atadrunal muflis, apakah kalian mengetahui orang yang bangkrut? Kata para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya duit, tidak punya perhiasan, tidak punya harta. Yang tadinya punya harta banyak, kemudian duit tersebut hartanya habis semua, itulah orang yang bangkrut. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukan, orang yang bangkrut itu adalah orang ya'ti yaumil qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisalatin wa zakatin wa siyamin, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, itu zakat yang dia harta miliki, itu dia bawa itu pahalanya. Sholatnya diterima oleh Allah, khusyuk, kemudian puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bawa semua pahala itu. Zakat yang dia keluarkan, dia membawa itu. Tetapi ketika di dunia dia pernah akala hadzal mala, dia pernah memakan harta orang lain, maka di sana dia dituntut untuk melunasi semua harta yang dia makan ketika di dunia tanpa halal. Harta yang dia makan, salah satunya hutang yang dia makan, kemudian dia tidak membayarnya, maka di sana dia termasuk orang-orang yang bangkrut, orang waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya hutang, maka hendaklah diselesaikan di dunia ini. Bahkan orang yang punya hutang meninggal dunia, walaupun orang tersebut adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu sampai dia akhir di peperangan dengan membawa hartanya, membawa jiwanya, kemudian dengan susah payah dia berperang, terluka sakit, akhirnya dia meninggal dunia, tetapi dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang, maka dia tidak akan diampuni tentang perkara hutangnya. Kata Rasulullah SAW, yaghfiru lisyahidin, seorang yang mati syahid itu diampuni kullu dzambin, semua dosa-dosanya. Dia pernah minum khamr, maka dosanya diampuni ketika dia bersyahid. Pernah mengucapkan atau dan lain sebagainya, perkara-perkara yang tidak pantas dia ucapkan, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mati di medan perang, yaitu syahid. Illa dain, kata Rasulullah, kecuali masalah utang. Coba, utang ini urusannya sampai akhirat Bapak Ibu. Jadi hati-hati nih masalah utang. Kalau bisa kita jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang. Makanya sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Ahmad, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga kisah 3 sahabat yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Orang yang disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW itulah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintai ampunan oleh Rasulullah SAW. Pertama didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW orang tersebut, satu jenazah. Kemudian para sahabat meminta, ya Rasulullah, solatkanlah dia. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah dia memiliki hutang? La ya Rasulullah, tidak, dia tidak punya hutang. Kemudian Rasulullah SAW mensolatkannya. Kemudian setelah disolatkan, datangkan lagi seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah dia memiliki hutang? Naam ya Rasulullah, dia punya hutang. Apakah dia memiliki harta untuk menjaminnya? Naam ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki hutang? Naam ya Rasulullah, salah satu dirham, memiliki hutang tiga dirham. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia memiliki harta untuk membayarnya? La ya Rasulullah, tidak memiliki harta dia, tapi memiliki utang, meninggal dalam keadaan memiliki utang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian yang mensolatinya. Rasulullah tidak mau mensolati orang yang dalam keadaan meninggal dunia memiliki hutang. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, mengangkat tangan, ya Rasulullah, yang bernama Abu Qatadah, saya yang akan membayarnya ya Rasulullah. Kemudian karena seorang sahabat ini adalah seorang yang kaya, Abu Qatadah ini terkenal orang yang kaya, sehingga jaminannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat percaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ada yang menjamin demikian, barulah Rasulullah mau mensolatkannya. Kemudian esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Qatadah tersebut. Kemudian ditanyalah, apakah engkau sudah melunasi hutangnya? Belum ya Rasulullah, karena disibukkan dengan banyak hal. Kemudian saya akan bayarnya besok ya Rasulullah. Kemudian setelah itu esok harinya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi Abu Qatadah tersebut. Apakah engkau telah membayarnya? Belum ya Rasulullah. Kemudian di esok harinya, hari yang ketiga, datang lagi bertemu dengan Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, apakah engkau telah membayar hutangnya fulan? Kemudian Abu Qatadah mengatakan, na'am ya Rasulullah. Dan pada saat itulah dia kulitnya baru merasakan al-bardu, merasakan dingin. Berarti selama belum dibayar hutangnya, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Jadi hati-hati ketika kita berhutang. Ketika kita berhutang itu hendaklah kita catat, hati-hati, kemudian hendaklah bersegera untuk dibayar. Jangan kita itu mengikuti hawa nafsu kita, Bapak Ibu sekalian. Karena memang kehidupan itu mudah sebenarnya. Kalau kita mau hidup sederhana itu mudah. Yang bikin kita susah itu adalah mengikuti gaya hidup. Orang tetangganya punya kulkas baru, kita pengen. Punya mobil baru, kita pengen. Sampai akhirnya kita kredit, utang. Akhirnya kita meninggal dunia, kreditannya belum selesai. Siapa yang menanggung? Ahli warisnya. Merasa kesusahan. Ya kalau ahli warisnya mau meneruskannya, kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang rugi nanti di yaumul qiyamah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sering sekali berdoa tentang berlindung dari namanya hutang. Kalau bisa kita sering hafalkan doa ini, kemudian kita amalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yad'u fi salati wa yaqul. Kata Aisyah meriwayatkan hadis ini, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering membaca doa ketika di akhir salat. Sebelum salam itu adalah tempat yang dimana di sana doa diijabahi. Setelah membaca tahiyat, setelah membaca sholawat, maka di sana dianjurkan kita berdoa, dan itu adalah tempat yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, wal maghram, dan dari dilitan hutang. Kemudian para sahabat, faqala lahu qailun, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aksara ma tasta'idu ya Rasulullah?" Kenapa panjenengan ya Rasulullah sering berlindung dari yang namanya al-maghram? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala innar rajula, sesungguhnya seseorang itu idza raghima hadasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang itu kalau dia memiliki hutang, maka ketika ucapannya itu dia akan sering berdusta. Gitu apa betul Pak? Biasanya tuh kalau orang hutang itu belenjani, ternyata udah punya tapi belum mengatakan belum punya, atau mungkin dengan alasan-alasan yang itu adalah perkataan-perkataan dusta.
wa wa'ada fa akhlafa, ketika berjanji dia akan mengingkari. Itu banyak yang terjadi ketika orang yang sering berhutang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa perlindungan dari yang namanya dosa dan lilitan hutang. Kalau bisa Bapak Ibu, kita semuanya juga begitu. Kita sering-sering membaca perlindungan kepada Allah dari yang namanya hutang, karena hutang itu adalah sesuatu yang urusannya nanti sampai yaumul kiamah. Kalau kita memiliki jaminan, maka ketika berhutang itu hukumnya boleh-boleh saja kalau punya jaminan. Tapi kalau kita tidak punya jaminan, maka ketika meninggal dunia kita termasuk orang-orang yang rugi. Nanti kebaikan kita untuk membayar orang lain. Cuman bagaimana Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal dunia, ternyata sebelum kita meninggal dunia kita memiliki hutang. Kita punya hutang sama orang lain. Ternyata yang kita hutang itu sudah meninggal. Nah, pripun Pak? Yang kita hutang itu meninggal dunia. Ternyata ahli warisnya sudah tidak ada. Sudah pindah semuanya mereka. Itu bagaimana? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya oleh para murid-muridnya, "Ya Syekh, bagaimana ketika kita memiliki hutang, ternyata orang yang kita hutangi telah meninggal dunia?" Kata beliau, Syekh Utsaimin mengatakan, hendaklah orang yang berhutang tersebut dia mencari ahli warisnya sampai ketemu ahli warisnya. Kalau tidak bisa, tidak ada, ternyata ahli warisnya telah tidak ada, telah nggak tahu kemana semuanya, maka hendaklah seseorang tersebut dia bersedekah di jalan Allah untuk meniatkan membayar hutangnya, membayar hutang yang pernah dia pinjam. Kemudian kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun orang yang pernah kita hutangi. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari yang namanya hutang. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 8, katanya tadi cuma setengah jam. Kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.